lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Anthony de Mello, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya, kata Anthony de Mello, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Jadi, makanya terus kadang-kadang kita akan melakukan trik-trik, manipulasi-manipulasi agar dia mau sama kita, masuk jebakan kita, terus kita miliki. Tidak punya motor, terus pinjem motor temennya. Gayanya luar biasa. Kalau ngomong menggebung itu kan semacam manipulasi-manipulasi biar bisa diterima. Kalau dia terjebak, dapatlah dia kita miliki. Rasanya seperti ini, kata Anthony de Mello. Kalau cinta dasarnya keterikatan. Keterikatan itu keinginan yang sangat untuk memiliki, kalau tanpa dia saya bukan apa-apa. Jadi ini yang pertama. Jadi lawan cinta keterikatan. Kata Anthony de Mello yang nanti yang kedua ketakutan. Keterikatan itu ilustrasinya begini loh. Hati yang mencintai itu lembut dan peka. Tapi begitu engkau berkeras untuk mendapatkan sesuatu darinya, engkau akan jadi kejam, keras, dan tidak peka lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai orang bila engkau membutuhkan orang itu? Kalau engkau membutuhkan orang itu, ya engkau hanya akan memanfaatkan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bila aku membutuhkanmu untuk membuatku bahagia, maka aku harus memanfaatkanmu, memanipulasimu, mencari cara agar aku memilikimu dan aku tidak membiarkanmu bebas. Justru ini rumusnya menarik. Aku hanya dapat mencintai orang jika aku sudah dapat mengosongkan diriku dari orang itu. Ini ruwet ini. Kamu mulai bingung ini. Jadi kita bisa mencintai orang ketika kita bisa mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan, pamrih-pamrih, kebutuhan-kebutuhan kita pada orang itu. Jadi orientasinya memang hanya memberi, bukan mengambil dan memiliki. Loh, saya dapat apa, Pak? Ya kalau masih ada pertanyaan saya dapat apa, masih belum ada di wilayah ini. Di wilayah cinta yang spiritual ini. Masih keterikatan. Nah, kata beliau, tragedi dari sebuah keterikatan adalah jika objeknya tidak tercapai, maka hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Jika hal tersebut tercapai, ternyata juga tidak menimbulkan kebahagiaan.
hal tersebut hanya menyebabkan sekilas kenikmatan yang diikuti dengan rasa lelah. Dan tentu saja selalu disertai kekhawatiran bahwa engkau akan kehilangan objek keterikatanmu. Kenapa sih tidak boleh terikat? Karena keterikatan itu tidak menghasilkan apa-apa selain kamu lelah dan takut. Jadi, kalau tidak tercapai kamu tidak bahagia. Kalau tercapai kamu senang sebentar. Tapi terus kamu merasa lelah dan takut kehilangan. Misalnya tadi, kamu kejar-kejar ingin memiliki. Kalau tidak dapat kamu stres, kalau dapat kamu senang tapi sebentar. Karena setelah itu kamu khawatir lagi. Jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia sadar, jangan-jangan terus dia lari, jangan-jangan banyak ketakutanmu, jangan-jangan nanti digoda orang, jangan-jangan. Itu karena logikamu, logika kepemilikan. Ternyata ya tidak ketemu kebahagiaan. Ini kata Anthony de Mello. Nah, nanti dalam buku The Way of Love, beliau menjelaskan bagaimana hambarnya hidup. Kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, dari ketertarikan menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Terus flat, biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan. Ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa, kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan. Lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru. Ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru. Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia itu. Itu kalau fokusmu hanya pada ketertarikan, kesenangan, dan keterikatan. Jadi, kata beliau ini siklus yang hambar. Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati karena balik lagi ke situ lagi. Nah, seperti roller coaster. Naik turun begitu terus. Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut, akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak dan ingin menghentikan seluruh proses. Pada akhirnya terus kamu bilang, saya tidak percaya lagi dengan cinta, Pak. Apa itu cinta? Karena awalnya dari sini. Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja. Jatuhnya terus ke sini. Baik, ini gambaran ya betapa lawannya cinta ternyata keterikatan. Saya lanjutkan, waktunya cepat. Ini contoh, ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu.
Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak. Kemelekatan itu mengganggu persepsi kita, itulah tema yang seringkali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, gimana keadaan anak perempuan ibu? Oh putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat, yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur, dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana? Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan. Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur, dia yang menyediakan makan, dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Kalau cerita ini dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai. Itu yang disebut kemelekatan. Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini, anak perempuannya meskipun males-malesan, dia ceritakan hebatnya suaminya, begitu sayangnya suaminya. Hebat anakku nyari suami begitu. Tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya, sebaliknya. Istri kayak gimana itu begitu. Padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan. Itu efeknya kemelekatan. Pandangan kita jadi tidak objektif. Ya kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin, tapi tidak perlu saya detailkan. Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita. Seolah-olah benar, cuma cara membunyikannya saja. Baik, saya lanjutkan. Kedua, lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna, kata Anthony de Mello, menghilangkan rasa takut. Di mana ada cinta, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak padamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri. Aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, lupa kan saya takut ditinggal, Pak. Rumusnya tadi. Rumus tadi itu ya, kalau itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi pertumbuhanmu, kamu menjauh meninggalkanku, saya siap. Karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Maka nanti di buku ada pertanyaan, apa itu cinta? Kata sang guru, cinta itu tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru. Banyak orang takut mencintai. Karena tadi, mencintai resikonya berat. Orang lebih suka mengejar kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan.
Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki. Sementara harusnya cinta itu memberi, bukan meraih, mendapatkan. Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya. Meskipun dia bilang aku cinta padamu, sebenarnya itu kan nama lain dari aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja. Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan. Dan itu bukan cinta. Jadi ini lawan berat kedua dari cinta setelah keterikatan, ketakutan. Ini ada uraian menarik tentang ketakutan. Kata Anthony de Mello, hanya ada satu kejahatan di dunia ini, yaitu ketakutan. Dan hanya ada satu kebaikan di dunia ini, yaitu cinta. Yang kadang-kadang disebut dengan nama lain. Jadi, nama lainnya cinta itu bisa kebahagiaan, kebebasan, kedamaian, kegembiraan, Tuhan atau apapun. Label tidak terlalu penting. Dan tidak ada satupun kejahatan di dunia ini yang tidak dapat Anda lacak sampai pada rasa takut. Tidak satupun. Jadi akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Orang yang benar-benar anti kekerasan, yang tidak mampu melakukan kekerasan adalah orang yang tidak punya rasa takut. Hanya ketika Anda takut, barulah Anda marah. Boleh dicek. Kata Anthony de Mello, pikirkan kapan terakhir Anda marah dan cari tahu ada ketakutan apa di balik kemarahan itu. Apa yang Anda takutkan hilang atau apa yang Anda takuti diambil dari Anda. Takut pada apapun itu kejahatan apapun itu akarnya ketakutan. Begal pak, orang maling pak, takut tidak makan, takut miskin. Orang curang pak, takut kalah. Orang, kamu mesti mikirnya ke sana, yo curang apapun. Oke, ya, mesti kamu mikirnya ke situ, yo curang apapun lah, kan banyak kecurangan. Kamu marah pun akarnya ketakutan. Kenapa kamu marah? Karena takut kehilangan ini, kehilangan itu, terus kamu marah. Takut ada yang lepas, terus kamu marah. Jadi akarnya keburukan apapun itu ketakutan. Kamu iri, kamu dengki, kamu putus asa. Itu pasti kalau dilacak ke belakang sumbernya ketakutan. Jadi bayangkan Anda melihat orang yang sedang marah, mungkin orang yang Anda takuti. Dapatkah Anda melihat betapa takutnya dia? Kalau kita lihat orang sangat marah, berarti sebaliknya dia sebenarnya sangat takut. Misalnya kalian kerja, dimarahi habis-habisan sama atasanmu. Itu kan pasti di balik itu ada ketakutannya dia. Karena kerjamu jelek, dia takut misalnya perusahaannya rugi, dia takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi akarnya pasti ketakutan. Nah, nanti kamu amati dirimu ya. Kok saya marah sekali, Mbak, teman saya ngomong begitu. Saya coba kamu cek, kemarahanmu itu kamu rugi apa? Kamu khawatir kehilangan apa? Temanmu ngomong begitu. Takut kehilangan kehormatanmu, takut kehilangan statusmu, takut kehilangan nama baikmu. Pasti di balik itu ada ketakutan. Maka akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Maka dia adalah lawannya cinta. Jadi cinta itu antitesisnya adalah ketakutan dan keterikatan. Selama bentuknya masih ketakutan dan keterikatan, berarti belum cinta yang utuh, yang sempurna. Nah, ini boleh kalian ucapkan kalau berani. Aku tidak takut kehilanganmu. Karena engkau bukan milikku atau milik orang lain. Aku mencintaimu apa adanya.
tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa egoisme, tanpa berusaha menyerapmu. Aku mencintaimu dengan bebas karena aku mencintai kebebasanmu dan juga kebebasanku. Ini tidak gampang. Kalau berani ya. Kalau tidak berani jangan coba-coba perang nanti. Ya. Cuma ini harus di frekuensi yang sama kamu berani menyampaikan ini. Ini cinta yang utuh kalau versinya Anthony de Mello. Lanjut. Nah, terus ada pertanyaan begini. Ini juga dibahas di buku beliau. Ada banyak orang katanya cinta, tapi sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Kayak tadi misalnya, saya mencintai dengan tulus, saya mencintai apa adanya, tidak terikat, tidak takut. Biar apa? Biar saya senang, biar saya bahagia bisa mencintai. Kata Anthony de Mello, tidak masalah kok begitu. Tidak apa-apa. Pak, itu kan berarti mengejar kesenangannya sendiri. Ya tidak apa-apa, wajar orang mengejar kesenangannya sendiri.